Agen Marash Kumbula diminta mengklarifikasi niat kliennya setelah masa pinjaman yang buruk di Sassuolo. Bek Roma ini akan segera kembali ke ibu kota Italia, di mana nasibnya masih belum jelas karena pemulihan dari cedera ACL tahun lalu terbukti lebih sulit dari perkiraan semula. Dalam sebuah wawancara dengan Tutto Mercato Web, Gianni Vitali membahas masa depan Kumbula. Kami akan bertemu dengan direktur olahraga baru Roma, itu normal. Bisolfi tampaknya merupakan sutradara yang menarik, kita lihat saja apa yang akan kami sepakati. Kumbula menyesal atas apa yang terjadi, kata Vitali, mengacu pada kesalahan mahal yang dilakukan kliennya dalam beberapa pertandingan terakhir Sassuolo yang berkontribusi pada terdegradasinya Neroverdi ke Serie B. Dia baru saja kembali dari cedera parah, dia membutuhkan waktu untuk kembali ke tingkat kebugaran normal. Kondisi fisiknya bagus, sekarang saya berharap Marash siap menghadapi grup berat di kejuaraan Eropa bersama tim Albanianya. Setelah cedera seperti itu, diperlukan waktu untuk pulih sepenuhnya. Roma ingin memperkuat lini tengah mereka musim panas ini, dan salah satu pemain yang diminati klub ibu kota adalah pemain Napoli Michael Folorunsho. Gelandang berusia 26 tahun tersebut saat ini sedang menjalani masa pinjaman di Hellas Verona namun diperkirakan akan kembali masuk daftar transfer Napoli pada musim panas mendatang. Menurut Il Messaggero, Roma menginginkan kedalaman di lini tengah dan, selain Nathan Nandes yang mendekati status bebas transfer ke ibu kota, Giallo Rossi juga menunjukkan minat pada Folorunsho. Sang pemain sepertinya cocok dengan daftar karakteristik yang dicari Daniele De Rossi. Setelah menghabiskan musim lalu di Serie B bersama Bari, Folorunsho mencetak 5 gol dan 1 assist dalam 34 penampilan di papan atas Italia musim ini. Striker Roma Romelu Lukaku akan menerima hadiah spesial jelang matchday terakhir Serie A musim ini. Big Rom sebenarnya telah terpilih sebagai atlet asing terbaik tahun 2023 oleh Asosiasi Pers Asing karena kemampuannya mencetak gol dan kekuatan fisiknya. Penghargaan akan diserahkan di pusat pelatihan Roma di Trigoria pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei di hadapan komite olahraga yang terdiri dari Alba Kepi, Dundar Kesapli, juga anggota Dewan Usi Roma, Elizabeth Mislen, Maarten van Alderen dan Baris Sekin. Hadiah penting diberikan oleh jurnalis asing yang terakreditasi di Italia. Nicolo Zaniolo merasa bahagia setelah mendengar Thiago Pinto ke Bournemouth. Ada apa rupanya 2 musim lalu Zaniolo mengungkapkan ketika itu, Pinto memanggilnya. Pinto mengatakan Anda mau keluar ada 2 silakan pilih Galatasaray dan Bournemouth. Kita semua tahu Zaniolo memilih yang mana. Dalam kenyataannya Zaniolo mengungkapkan dia tak mau pindah dan hanya menuntut kejelasan perpanjangan kontraknya di AS Roma, bukan minta dijual. Tetapi Pinto memaksakan menjual dirinya, sekarang malah Pinto yang ke Bournemouth. Dalam sebuah wawancara Zaniolo menyindir untuk Pinto, sekarang dia kan ke Bournemouth, sambil tersenyum. Luciano Spalletti telah memutuskan untuk memasukkan 4 pemain Roma ke dalam skuad sementaranya menjelang Euro. Mantan bos Roma itu menghadiri pelatihan di Trigoria beberapa hari sebelum menyusun daftar sementara 30 pemain yang memenuhi syarat untuk kejuaraan Eropa mendatang di Jerman. Dalam daftar skuad sementaranya, Spalletti memasukkan Kapten Roma Lorenzo Pellegrini serta Brian Cristante, Gianluca Mancini dan Stefan El Shaarawy. Leonardo Spinazzola absen karena ia terus merawat cedera ototnya. Daftar tersebut pada akhirnya akan dipangkas dan panggilan terakhir untuk Euro akan diumumkan pada tanggal 6 Juni. Salah satu target transfer Roma yang paling diinginkan dalam beberapa tahun terakhir adalah mantan gelandang Primavera Davide Fratesi. Fratesi telah dikaitkan dengan Roma selama bertahun-tahun hingga keputusan kontroversialnya di menit-menit terakhir untuk bergabung dengan Inter. Masa-masanya bersama Nerazzurri terbukti lebih sulit dari yang diperkirakan. Fratesi kesulitan mendapatkan menit bermain, hanya bermain 1.300 menit musim ini di bawah asuhan Simone Inzaghi.
Menurut Corriere dello Sport, Frattesi bersedia menjajaki opsi di pasar musim panas ini jika dihadapkan pada prospek jangka panjang dengan menit bermain yang lebih terbatas di Milan. Lebih lanjut, surat kabar tersebut menambahkan bahwa Daniele De Rossi ingin membawanya kembali ke Roma. Kapten legendaris ini bertemu dengan gelandang muda tersebut beberapa tahun lalu ketika Frattesi masih menjadi anggota skuad Primavera Roma. Keduanya telah berbagi hubungan yang positif meskipun ada perbedaan usia. Dalam sebuah wawancara, Frattesi memberikan penghormatan kepada De Rossi. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang, ketika Anda membuat kesalahan, tidak membantai Anda, dia selalu memberikan kata-kata penghiburan bahkan untuk para pemain muda. Siapapun yang Anda ajak bicara, dia akan memberitahu Anda bahwa Daniele adalah Daniele. Roma telah mengajukan permintaan untuk bek sayap Juve Philip Kostic karena Giallorossi ingin menyelesaikan perombakan di sayap musim panas ini. Giallorossi sebenarnya diperkirakan akan berpisah dengan pemain seperti Leonardo Spinazzola, Nikola Zalewski, Rick Karsdorp, Rasmus Christensen dan Zeki Celik. Untuk memperkuat sayapnya, Giallorossi mencari pemain yang cocok dengan gaya bermain Daniele De Rossi. Di antara pemain yang diminati Roma adalah Philip Kostic yang telah dikaitkan dengan klub ibu kota sebelum pindah ke Juventus. Kini, Kostic dikaitkan dengan pintu keluar dari Turin dan mungkin mempertimbangkan opsi di Italia. Menurut Calciomercato.com, Roma meminta informasi terkait pemain veteran Serbia tersebut. Portal berita menyebutkan Juve saat ini meminta euro 10-11 juta, biaya yang tampaknya enggan ditandingi oleh Roma. Direktur teknik baru Roma, Florent Gisolfi, siap memulai petualangannya di ibu kota Italia menjelang musim panas yang sibuk. Eksekutif Perancis tersebut sebenarnya diperkirakan akan tiba di Italia minggu ini di mana ia akan memulai semua persiapan menjelang jendela transfer musim panas, lapor Corriere della Sera. Ada daftar panjang tujuan yang harus dicapai Gisolfi. Antara lain, direktur berusia 39 tahun itu akan bertemu dengan rombongan Paulo Dybala untuk membicarakan masa depan sang pemain di klub. Selain itu, Gisolfi akan membahas perpanjangan kontrak Mile Sevilar serta opsi pembelian Angelino yang akan bertahan di Roma setelah menyelesaikan masa pinjamannya dari Leipzig. Selain itu, Gisolfi akan mengawasi semua pemain yang keluar dengan tujuan menurunkan tagihan gaji klub secara signifikan. Dengan Daniele De Rossi di sisinya, Gisolfi kemudian akan menargetkan mendatangkan beberapa pemain baru, dengan total antara 6-7 pemain, guna memperkuat roster Roma dan membuatnya lebih sesuai dengan visi sang pelatih.